mulai masuk firman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak ada batasnya dan tidak ada bandingannya. Karena sekalipun kami tidak setia, Tuhan tetap setia. Ketika kami malas berdoa, Tuhan tetap mengingatkan kami dan menyemangati kami supaya kami tetap berdoa. Karena dengan kami berdoa, kami berjumpa dengan Tuhan. Meskipun belum ada jawaban, tetapi ketika kami merasakan Tuhan hadir, ada kekuatan yang luar biasa yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan hamba mohon untuk diri hamba sendiri yang sangat jauh dari sempurna ya Tuhan. Tapi malam ini hamba mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat di tempat ini. Maka sucikan dan kuduskan hamba-Mu terlebih dahulu. Sehingga saat ini hamba benar-benar layak disebut sebagai hamba Tuhan. Dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami sembah dan kami muliakan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa. Ya, sudah berapa bulan ini kita tetap stay at home. Ya, nggak jalan-jalan kemana-mana, semuanya di rumah. Dan kadang-kadang yang biasanya sibuk kesana kemari, ini kira-kira 24 jam ada di rumah, sehingga membuat kita tuh lama-lama juga bete juga, ya. Dan di dalam keadaan situasi seperti ini, kita sempat bertanya juga, sebetulnya doa yang bagaimana yang didengar oleh Tuhan. Kadang kita berdoa, nggak ada jawaban. Lama berdoa, nggak ada jawaban. Lalu mulailah kita bertanya, doa yang bagaimana yang sebetulnya yang dikenal oleh Tuhan? Apa perlu yang bagus-bagus? Apa perlu panjang? Dan saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian bahwa bukan panjangnya, bukan indahnya. Tetapi yang terpenting adalah kita akan diajar oleh Tuhan Yesus supaya ketika kita berdoa, kita fokus kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya pasti ada jawaban ketika kita fokus kepada Tuhan. Itu sebabnya saya akan mengajak saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Inilah ayat-ayat atau perikop yang sangat terkenal, perikop yang berjudul hal berdoa. Dan di situ ada juga di dalamnya itu adalah bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang doa Bapa kami, ya. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian karena cukup panjang ini ayatnya. Saya akan bacakan dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Judul perikopnya hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita akan melihat di sini
bahwa ketika kita berdoa, kita fokus kepada Tuhan. Bahkan ada arahan-arahan dari Tuhan Yesus yang tertulis, arahan yang pertama tertulis dalam ayat ke-5, arahan kedua tertulis dalam ayat ke-6, dan arahan yang ketiga tertulis di dalam ayat ke-7. Arahan dari Tuhan Yesus yang pertama adalah supaya ketika kita berdoa, kita jangan berdoa seperti orang munafik. Mengucapkan doanya berdiri dalam rumah ibadat. Bukannya nggak boleh, ya, tetapi bukannya nggak boleh berdoa berdiri di rumah ibadat. Tetapi maksud Tuhan di sini adalah bahwa ketika kita berdoa, kita fokus kepada Tuhan, bukan untuk dipuji orang. Doanya bagus banget gitu, bukan, ya. Tapi ketika berdoa, kita fokus kepada Tuhan, bukan untuk dipuji. Kadang orang-orang berdoa tuh bagus banget doanya loh, ya, tetapi dia tidak melakukan, munafik itu namanya. Seperti contoh, saya pernah mengalami kejadian sudah lama banget, ya, itu ketika makan bersama di daerah Pecenongan. Zaman dulu masih banyak pengemis-pengemis atau pemain-pemain musik itu, pengamen-pengamen. Dan ketika yang punya rumah, kita ibadah di rumah seseorang dan di jamu makan di Pecenongan, yang punya rumah diminta untuk berdoa, berdoanya panjang lebar dan mendoakan semua fakir miskin, yatim piatu, ya, kemudian juga panti jompo dari Ethiopia sampai ke Wamena sana, ya. Jadi panjang banget gitu. Makanya kan banyak orang pengemis di situ kan dengerin, waduh, pikir pengemis ini orang Kristen baik banget gitu kan, ya. Nah, begitu selesai doa, didatangilah itu yang punya rumah itu, ya. Ketika didatengin minta uang gitu kan, minta makan. Jawabannya, nanti dulu, gue juga belum makan gitu ya. Jadi saudaraku, ternyata apa yang dia doakan dalam ucapan-ucapan itu, dalam doa, itu dia tidak laksanakan. Karena dia hanya ingin supaya doanya bagus dan dipuji orang. Itu maksudnya. Jadi Tuhan nggak ingin ketika kita berdoa, kita itu seperti orang munafik. Itu arahan yang pertama. Arahan yang kedua sebetulnya sama, harus fokus. Di situ dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Ini maksudnya juga bukannya syarat loh ya, bahwa kalau berdoa itu harus masuk kamar, harus tutup pintu. Sudah masuk kamar, pintunya belum ditutup, doanya nggak didengar. Ya, bukan. Tapi maksudnya adalah, masuklah ke dalam kamar hatimu, dan tutuplah pintu pikiranmu. Masuk ke dalam kamar hatimu, tutuplah pintu pikiranmu. Artinya apa? Fokus. Jadi kita nggak mikirin yang lain. Berdoa itu benar-benar kadang-kadang nggak pakai tata bahasa, ya. Tetapi apa yang kita rasakan saat itu kita naikkan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi harus fokus, ya. Yang ketiga, sama saja. Lagi pula dalam doamu itu janganlah bertele-tele, ya kan? Seperti tele itu maksudnya itu ya panjang lebar juga, ya, bertele-tele diceritain gitu. Tuhan tahu kan, suamiku 3 bulan yang lalu itu di PHK loh, ya. Sekarang saya harus berusaha punya 2 pekerjaan dan saya bikin catering. Tapi rugi melulu, ya, karena apa? Karena semua bahan-bahan di pasar itu pada naik semua. Cabai berapa coba 1 kilo, ya kan? Beli daging, aduh nggak cukup sekarang ini. Lah, kalau harga cateringnya dinaikin, nggak ada yang mau langganan. Kalau nggak dinaikin, saya rugi Tuhan. Tuhan tahu semua itu kan. Itu namanya bertele-tele. Sepertinya Tuhan kita tuh nggak ngerti. Saya ingin kasih tahu saudara ya, nggak usah begitu. Tuhan tahu. Makanya penting sekali ayat ke-8 ini menjadi kunci. Ya, menjadi kunci ayat 8 ini. Yang berbunyi, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi saudara, ini kunci buat, sebetulnya di sini kuncinya, ya. Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi sebetulnya apa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan di dalam doa, itu Tuhan tuh sudah tahu.
Bahkan saudara-saudara yang saya alami, ya, yang saya alami. Bahkan ketika kita lupa berdoa, tapi ketika Tuhan lihat kita perlu dan butuh, Tuhan kasih. Amin, saudara. Meskipun kita lupa berdoa, tapi ketika Tuhan lihat kita perlu, dia beri. Contoh, lupa berdoa ketika berangkat ke kantor. Buru-buru, tiba-tiba kita buru-buru ngikutin truk. Ya, truk tuh baknya kosong loh. Dan rupanya pada dulu kan jalanan banyak yang masih berlubang. Ya, truknya itu nggak tahu ada lubang gede. Jadi itu lubang gede langsung dihajar aja. Kemudian truknya goncang, yang tadinya memang nggak ada isinya. Tapi ternyata sepertinya itu sebelum dikosongkan, itu truk itu memuat batu. Jadi batunya lompat, ada sisa batu yang ketinggalan. Batunya lompat, truknya jalan cepat, saya di belakangnya jalan cepat. Jadi batu itu menimpa ke kaca mobil saya. Saya lupa berdoa loh. Tapi saya bersyukur Tuhan hindarkan saya dari kecelakaan. Harusnya kacanya pecah. Karena apa? Karena jalan cepat sekali kecepatan mobilnya itu, saudara. Hanya cacat saja sih kaca mobil. Tuhan hindarkan saya dari kecelakaan, sekalipun saya lupa berdoa. Dan banyak peristiwa-peristiwa lain yang saya alami juga ketika kita lupa berdoa. Dan ketika kita sedang kecewa, kita nggak berdoa. Tuhan tetap menjaga dan Tuhan tetap memberkati kita. Amin, saudara. Jadi sekali lagi, ya, ketika kita belum berdoa pun Tuhan sudah tahu. Maka ayat 9 berbicara begini, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Penting sekali, saudara, ketika kita berdoa, kita panggil nama Bapa di sorga. Dia mengatakan bahwa kita tuh anak-anaknya. Dia panggil kita tuh anak-anaknya. Maka kita sebagai anak-anak, ya seharusnya panggil dia Bapa. Panggillah dia dengan hormat dan fokus. Bapa kami yang ada di sorga. Ketika saya mengucapkan Bapakku yang di sorga, itu saja sudah memberi kekuatan buat saya. Seperti sekarang saya mengucapkan itu, Bapakku yang ada di sorga. Itu membesarkan hati saya. Karena saya tahu bahwa Bapak saya itu adalah pencipta alam semesta. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia ada di sorga. Bapakku yang ada di sorga. Lalu mulai kita memuji Tuhan. Dikuduskanlah namamu. Engkau luar biasa, dahsyat, hebat. Tidak ada yang mampu menyayangi engkau. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapanmu. Karena engkau memang hebat. Pertolonganmu selalu tepat pada waktunya. Jadi kita memuji, saudara. Ya, jangan langsung, biasanya kita tuh kalau berdoa itu langsung kepada menunya yang utama. Menu utamanya apa? Minta-minta. Tuhan tolong berkati ini, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong itu dulu. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan di dalam perikop ini, supaya kita fokus terlebih dahulu, kemudian kita memuliakan Tuhan. Panggil dia Bapa. Bapakku yang ada di sorga, dikudus karena namamu. Engkau luar biasa. Tidak ada satupun yang tidak mungkin kau lakukan. Semuanya bisa kau lakukan. Kami percaya. Itu dulu, saudara. Ya, jadi saudaraku, betapa pentingnya kita fokus, betapa pentingnya kita memuliakan Tuhan sebelum masuk ke dalam menu utama. Lalu kemudian, penting sekali, di situ dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, ayat 10 ini luar biasa sebetulnya. Kalau kita renungkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yang mengucapkan ini adalah Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Artinya apa? Artinya sangat-sangat memungkinkan kerajaan sorga itu datang. Karena yang berbicara itu Tuhan. Pemilik penghuni sorga. Jadi ketika kita diajar oleh Tuhan, mengucapkan datanglah kerajaanmu, pikiran kita apa? Sangat-sangat memungkinkan kerajaan sorga itu datang. Saudara bisa menikmati kerajaan sorga, bahkan selagi kita masih hidup di dunia ini. Sekali lagi, karena yang berbicara itu adalah Tuhan, maka artinya Pak, sangat-sangat memungkinkan
kerajaan sorga itu datang. Dan saya bersyukur, saudara, saya sempat membaca tulisan William Cowper, penulis Inggris, yang menyatakan begini, kebahagiaan sorga yang masih bisa bertahan di bumi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, itu adalah keluarga. Sekali lagi, kebahagiaan sorga yang masih bisa bertahan di bumi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, itu adalah keluarga. Artinya apa? Kita hanya bisa menikmati kerajaan sorga adalah di dalam keluarga. Itu sebabnya jaga baik-baik keluarga kita. Kalau saya melihat keluarga, maka saya melihat keluarga ini seperti sebuah tim, sebuah regu. Karena background saya dari bulu tangkis, ya, olahraga, jadi saya melihatnya seperti itu, seperti pertandingan beregu. Ada tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, ganda campuran, ada 5 partai. Kira-kira ya analoginya seperti itu. Ada papa, ada mama, ada anak, ya kan, ada menantu, ada cucu mungkin. 5 orang ini. Jadi timnya tuh harus kuat. Di dalam keluarga itu kalau ingin menikmati kerajaan sorga, timnya harus kuat. Masing-masing nomor tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, ganda campuran, masing-masing ini memiliki tanggung jawab masing-masing. Kalau 5 partai ini dalam regu, dalam tim, satu kalah nih, yang lain bisa goncang. Berbeda kalau yang main ini yang pertama itu menang, ini besar hati. Apalagi kalau yang kedua juga menang. Kan tinggal ambil 1 poin lagi kan. Semuanya tuh jadi semangat gitu. Berbeda kalau tim yang pertama itu kalah, yang kedua kalah. Ini goncang semua, sudah deg-deg, sudah gemeter semua, ya. Jadi maksud saya adalah di dalam keluarga masing-masing, apakah itu papa, mama, anak, menantu atau cucu, itu bertanggung jawab masing-masing untuk bisa menjaga keluarga. Dan saya melihat, saya sudah 30 tahun lebih menikah, ya, saya melihat memang wanita atau istri itu pegang peranan penting di dalam keluarga. Saya bicara begini berani karena saya wanita juga, ya. Saya melihat memang peranan wanita itu sangat penting. Kalau pria yang ngomong gua sebel, ya. Tapi kalau yang ngomong perempuan, sama-sama perempuan nggak apa-apa, ya, karena mengalami kan begitu. Jadi kita kaum wanita dipercaya oleh Tuhan untuk bisa menjadi tiang keluarga. Kalau suami itu adalah kepala keluarga, istri tiang keluarga. Kalau tiangnya rapuh, ambruk, ya. Apalagi kalau cerewet, aduh jangan, ya kan. Karena kita sebagai wanita harus kuat. Kuncinya di mana? Kalau di dalam keluarga. Kalau menurut saya komunikasi. Ya, satu, komunikasi harus bagus. Jangan sampai kata-kata begini, harusnya dia tahu sendiri. Itu nggak mungkin. Ada yang bisa tahu sendiri tanpa dikasih tahu. Tapi sebaiknya ambil waktu untuk memberitahu. Karena ada kejadian begini. Kami berdua, suami istri, punya sahabat, suami istri pelayanan juga. Meskipun dua-duanya melayani Tuhan, tapi komunikasi nggak nyambung. Ya, karena apa? Karena dominan. Istrinya sangat dominan. Contoh, ya kejadian begini. Satu saat si istri itu curhat ke saya. Keheran leh. Semalam itu hujan besar loh, Im. Dan gentengnya bocor. Suami Eke, tenang saja. Padahal bunyinya itu bocor itu bunyinya keras banget. Tik-tak, tik-tok, tek-tek. Tapi suami Eke, tenang, nonton TV. Nggak bergeming. Kesel. Akhirnya Eke ambil tangga di gudang. Ya, dan sengaja loh, Eke ambil bawa tangganya itu antara TV dengan dia duduk tuh di sofa. Sambil, si suami diam saja. Jadi akhirnya kesel, naik aja ke genteng, hujan-hujan malam-malam. Ya kan, benerin genteng bocor, bayangkan. Ya. Jadi saya bilang, loh, salah lah. Ya kamu kasih tahu dong. Dia bilang, harusnya kan tahu sendiri. Harus kasih tahu. Karena kita akrab ya, suami istri akrab. Karena ternyata si suami curhat ke suami saya. Eke heran lihat istri Eke loh, Fer. Semalam itu hujan gede, ya kan? Hujan gede, genteng bocor.
Istri Eke tuh nggak minta tolong Eke, naik sendiri dia ke atas. Coba gimana? Ya jadi saya memang kita suka guyonan gitu ya kan, karena kenal dekat. Jadi bisa begitu loh ya. Jadi satu ya kan, komunikasi penting banget untuk menciptakan kerajaan surga. Yang kedua adalah apa? Jangan membesar-besarkan masalah. Apalagi zaman sekarang seperti ini, waduh, jangan membesar-besarkan masalah, ya. Apalagi kalau waktu sebelum ada pandemi ini, kan macet total di mana-mana. Itu suka bikin berkelahi adalah karena kemacetan, ya. Berdua dengan suami, ya kan, naik mobil, lalu biasanya harusnya ke kanan, belok ke kanan, macet di sana. Si suami iseng, nanya ke istrinya, menurut mama, kita belok kanan atau belok kiri? Si istri karena ditanya, ya dia jawab, kalau mama bilang ke kiri saja, Pak. Si suami dengan tenang liatin istrinya, tetap ke kanan. Menurut saya ya sudah, diem saja. Nggak usah diperkarakan. Biasanya istri kalau udah begitu, marah, ya kan. Kalau memang mau ke kanan, ngapain pakai nanya-nanya? Ke kanan aja, udah, nggak usah nanya-nanya. Apalagi begitu benar-benar ke kanan, macet. Waduh, makanya, ngomong apa? Begitu. Nah, itu perkara kecil loh, ya toh. Tapi digede-gedein. Ngapain gitu ya, sudah biasa lah, ya kan. Jadi menurut saya itu penting banget di dalam keluarga itu. Jadi bagi kita yang kaum wanita harus tahu lah, udah tahan diri, belajar menelan ludah. Ya sudah gitu aja ya kan, nggak usah digede-gedein. Jadi sekali lagi kerajaan sorga itu sangat-sangat memungkinkan kita nikmati sekalipun kita masih ada di dalam dunia ini, yaitu apa? Di dalam keluarga. Nggak mungkin kita dapetin di tempat lain. Amin. Nggak mungkin. Apalagi karaoke, tempat night club, atau pakai narkoba, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Tapi ketika kita menjaga baik-baik keluarga, itulah sorga. Amin. Lalu ayat yang selanjutnya, ini dia, baru masuk ke menu utama. Ya kan? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dulu saya nggak gitu suka ini kalimat ini. Karena menurut saya, pada saat itu, secukupnya itu artinya pas-pasan. Ya, bener nggak sih? Pas-pasan saja. Lu ngapain lu minta yang lebih-lebih, gitu kan? Jadi kalau baca doa Bapa kami ini, yang ini dipelanin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, pelan-pelan dan cukup-cukupnya ya. Ternyata begini loh, saudara. Ukuran secukupnya Tuhan nggak sama dengan ukuran secukupnya manusia. Karena Tuhan yang paling tahu sesuai dengan kemurahan hatinya. Kalau ukuran secukupnya Tuhan sama dengan ukuran secukupnya manusia, berarti nggak boleh dong kita punya mobil 2, ya, nggak boleh punya rumah 3, apa nggak boleh punya motor 7, misalnya gitu ya kan. Apa nggak boleh? Boleh saja. Ya. Bahkan firman Tuhan dalam Efesus 3 ayat 20, itu ayat yang menjadi andalan saya. Efesus 3 ayat 20 menyatakan apa? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Lo bayangin. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Luar biasa. Tuhan kita bisa memberikan kepada kita jauh lebih banyak loh. Daripada bahkan apa yang kita pikirkan. Kita mikir ini, Tuhan bisa kasih kita lebih banyak. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tenang saja ya. Tuhan mampu memberikan kepada kita jauh lebih banyak. Kadang kita minta cuman ini, Tuhan kasih banyak. Wah, contohnya banyak banget. Pertandingan apa segala macam, saya cuma minta Tuhan tolong kalah tapi kalahnya terhormat gitu loh ya kan. Karena pernah melawan pemain muda dari China yang nggak mungkin menang saya. Udah semua lawan-lawan mereka itu straight set di bawah 10 semuanya. Ada yang dapat 0. Saat itu saya sudah usia 34 tahun, sudah punya anak loh.
Tapi Tuhan baik, izinkan saya masih bisa main badminton dan masih prestasi. Tapi melawan atlet China yang hebat seperti itu, di mana atlet Korea yang muda-muda, dari Korea yang muda-muda pun kalahnya telek loh. Dapat 0. Nggak mungkin lah saya menang lah, udah punya anak, umur 34. Pertandingannya di Istora Senayan. Tahu sendiri kan Istora Senayan? Itu neraka buat pemain Indonesia. Kalau lagi main bagus nggak apa-apa, jangan kalau lagi main jelek. Kalau lagi main jelek, teriakannya goblok on, main opo, balik kampung, macul, begitu ya kan. Jadi saudara main itu ketakutannya setengah mati. Jadi saya cuma doa begini, Tuhan saya tahu lah, saya pasti kalah lah ya kan. Tapi kalah terhormat. Maksudnya jangan dapat 0 gitu loh ya kan. Tapi apa yang terjadi? Bukan hanya kalah terhormat saja, bahkan Tuhan kasih menang. Bukan hanya menang saja, menangnya menang telek, street set di bawah 10. Apa nggak baik Tuhan itu? Amin. Nggak mungkin loh, ya. Tetapi Tuhan berikan kepada saya jauh lebih banyak. Jadi itu hanya contoh saja, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka di sini katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, kita ucapkan dengan sungguh-sungguh, ya, nggak usah ragu-ragu. Dulu saya ragu-ragu, sekarang saya enggak, ya, karena secukupnya manusia nggak sama dengan secukupnya Tuhan. Ayat berikutnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Penting sekali untuk memberikan pengampunan. Ada kuasa di dalam pengampunan. Amin. Orang seringkali itu kepikiran dan dalam keadaan yang menderita, kenapa? Karena sulit mengampuni. Jujur saja ada sih, pasti ada yang sulit untuk kita ampuni. Tapi biarlah malam hari ini lewat firman Tuhan, kita belajar untuk mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, Tuhan tidak akan ampuni kita. Meskipun di dalam prakteknya, kita adalah orang yang sulit untuk kita ampuni. Tapi toh Tuhan tetap ampuni kita. Betapa baiknya Tuhan. Amin. Jadi hari ini saya berdoa supaya firman Tuhan malam hari ini bisa memberikan pemikiran baru tentang doa Bapa kami. Sehingga ketika kita doa Bapa kami, bukan doa Bapa kami itu bukannya seperti mantra. Bapa kami yang ada di surga dikuduskan namamu, bukan, saudara, ya kan. Nikmati loh, ya, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Amin. Saya berdoa supaya firman Tuhan malam hari ini memberkati saudara semuanya. Amin.